Baik, berjumpa kembali teman-teman dengan saya ya, Henry Rahman. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu kesehatan jasmani dan rohani ya, serta diberikan rahmat dan nikmatnya ya eh, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari ya. Baik itu eh, dalam pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, serta diberikan kelancaran dan kemudahan ya dalam menggapai ridhonya ya. Baik itu kemudahan dalam uh, teman-teman semua, termasuk saya ya, dalam pekerjaan saya, dalam uh, status saya juga sebagai mahasiswa ya, agar dimudahkan dalam setiap uh, sesi pelajaran yang saya jalankan gitu ya, termasuk teman-teman juga ya, dimudahkan dalam karirnya, dimudahkan dalam rizkinya, dan disukseskan ya setelah teman-teman ataupun yang sudah lulus ataupun yang belum lulus ya untuk pendidikannya. Oke baik teman-teman, di sini kita langsung saja ya kita bahas ya. Di sini saya sedikit akan membahas ya, mungkin sharing ya, kita sama-sama belajar. Nah, di sini ada pun materi yang akan saya bahas yaitu tentang induksi matematika ya dalam mata kuliah logika informatika. Nah, kebetulan induksi matematika ini ya ada dalam pertemuan 13 saya ya, pertemuan di perkuliahan saya di semester 2 ini, dan ada tugasnya juga ya. Di sini kita akan bahas secara bersama-sama ya. Nah, untuk itu saya Henry Rahman ya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke, teman-teman, mari kita simak seperti apa sih uh, induksi matematika itu. Oke ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, jadi teman-teman ya, di sini induksi matematika ya. Apa itu pengertian dari induksi matematika? Nah, di sini pertama, salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika adalah induksi matematika. Nah, lalu yang kedua, suatu rumus bernilai benar ya jika rumus itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ya teman-teman. Nah, ada contoh ya, buktikan bahwa pernyataan di sini 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik plus buka tutup kurung 2n min 1 ya sama dengan n kuadrat. Nah, misal P ya dalam kurung n ya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik plus dalam kurung 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, di sini ada n yang pertama sama dengan 1. Lalu P dalam kurung 1 ya. Nah, sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, n-nya kan 1, P-nya 1, maka sama dengan 1 kuadrat. Nah, maka benar. Nah, lalu yang kedua, n sama dengan 2. Lalu P sama dengan 2. Ya kan? Sama dengan 1 plus 3. Ya. Artinya, nah di sini n yang kedua ini ya. N. Nah, di sini 2. P-nya 2. Ya kan? 1 plus 3 4 kan? Nah, artinya sama dengan 2 kuadrat. Nah, maka benar. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, n sama dengan 3, lalu p sama dengan 3. Nah, n di sini kan 3 misal ya. Lalu p-nya 3. Nah, di sini sama dengan 1 plus 3. Nah, 1 plus 3 ya. 1 plus 3 plus 5. Nah, karena di sini n p-nya n3 sama terus p-nya 3. Nah, n di sini kan 1 plus 3 plus 5. Nah, berarti p yang ketiga ini plus 5. Sama dengan berarti 3 kuadrat. Nah, artinya benar. Nah, ya. Nah, n sama dengan titik-titik 1000. Nah, pembuktian cara satu persatu sampai selesai. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Di sini kita akan bahas yang selanjutnya ya. Nah,
Demikian latihan ya. Nah, di sini buktikanlah dengan induksi matematika ya. Nah, di sini ada 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus dalam kurung 3n min 2 ya. Sama dengan 1/2 n ya dalam kurung 3n min 1 ya. Nah, lalu pertama ya, di sini buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Nah, jadi seperti ini ya. 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali dalam kurung 3 dikali 1 dikurang 1 ya. Nah, kenapa di sini? Karena kan di sini n-nya 1 ya. Gitu kan, n-nya 1. Nah, makanya kita turunkan di sini n 1. Nah, ini dikurang 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 2 sama dengan 1. Nah, jadi pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Nah, jadi benar ya, n itu 1 ya. Jadi pernyataan benar untuk n itu 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke baik teman-teman ya. Untuk selanjutnya di sini ya, langkah selanjutnya yaitu langkah induksi ya. Misalkan ya, pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Nah, yaitu 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus dalam kurung 3k. Nah, di sini n ya kita gantikan dengan k ya, min 2 dalam kurung ya. Nah, sama dengan 1/2k ya dalam kurung 3k min 1. Nah, di sini membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, itu ya. Nah, yaitu 1 plus 4 plus 7 plus 10, nah plus titik-titik ya, plus dalam kurung 3k min 2 ya, plus 3 ya. Nah, plus 3 ya dalam kurung k plus 1. Nah, ini kan k plus 1, di sini kita turunkan. Nah, ini kan 3k. Nah, ini di sini. Nah, kita dalam kurung di sini k plus 1 lalu min 2. Ya. Lalu min 2 sama dengan di sini 1/2 ya dalam kurung k plus 1. Nah, kita pindahkan ke sini 3. Nah, k plus 1 ini ya, n-nya kan k plus 1, kita masukkan ke sini lalu min 1. Nah, karena kan ini kan min 1 ya. Nah, ini min 1. Oke ya. Selanjutnya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini ya. Nah, demikian teman-teman. Nah, menurut hipotesis induksi ya, kita tahu bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus dalam kurung 3k min 2 ya, sama dengan 1/2k ya dalam kurung 3k min 1. Nah, kita tambahkan 3 dalam kurung k plus 1 karena tadi kan n-nya k plus 1 ya. Nah, di sini min 2 ke kedua sisi persamaan. Nah, maka 1 plus 4 plus 7 plus 10 ya plus titik-titik ya dalam kurung 3k min 2 ya plus. Nah, di sini 3 ya, di sini kan 3 kita tambahkan 3 dalam kurung k plus 1 min 2 ya, ini kan. Nah, sama dengan 1/2 k ya dalam kurung 3k min 1 plus 3k 3 dalam kurung k plus 1 min 2. Nah, sekarang kita sederhanakan ekspresi di sisi kanan ya, atau dari sisi kanan. Nah, ini ya, dari sisi kanan yang ini ya, dan yang ini. Makanya kita tuliskan seperti ini. 1/2k ya dalam kurung 3k min 1 ya plus 3 ya dalam kurung, lalu dalam kurung k plus 1 min 2 ya, yang ini. Ya. Nah, kita hitung 3 dalam kurung k plus 1 min 2. Nah, maka di sini 3 dalam kurung k plus 1 ya. Lalu di sini dalam kurung min 2 sama dengan 3k ya plus 3 ya. Plus 3 di sini min 2 karena di sini atau dikurang 2 karena di sini min 2 ya. Nah, jadi di sini sama dengan 3k plus 1. Nah, artinya di sini 3k plus 3 kurang min 2 ya.
Nah, jadi di sini sisa 1 kan. Nah, di sini 3 dikurang 2 1. Berarti di sini sama dengan 3K plus 1. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman ya. Nah, di sini hasil yang tadi ya. Nah, di sini nah ya. Jadi persamaannya ya menjadi 1/2K dalam kurung 3K min 1 ya plus ya kita tambah ya kita di sini plus 3K plus 1. Nah, jadi hasil yang sebelumnya. Nah, lalu sekarang kita satukan ya, coba ya kedua sukunya. Nah, di sini 1/2K dalam kurung 3K min 1 ya plus 3K plus 1 ya yang ini ya. Lalu sama dengan 1/2K dalam kurung 3K min 1 ya. Di sini plus 6K per 2 plus 1. Nah, apa di sini 6K? Karena 1 kalau misalkan 1 dikali 3 3 kan tetap kan. Jadi 3K di sini 2 atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini penyebutnya kita samakan penyebutnya di sini 2 ya. 6K plus 6K per 2. Nah, jadi di sini plus 1 kita turunkan di sini. Nah, sama dengan 1/2K dalam kurung 3K minus 1 plus 6K plus 2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya. Nah, lalu yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini ya. Nah, kita sederhanakan ekspresi dalam kurung ya. Nah, di sini K ya dalam kurung 3K min 1 plus 6K plus 2 nah, sama dengan 3K kuadrat ya min K plus 6K plus 2 sama dengan 3K kuadrat plus 5K plus 2. Nah, jadi persamaannya menjadi ya. Jadi untuk persamaannya ya menjadi 1/2 dalam kurung 3K kuadrat plus 5K plus 2. Nah, sekarang ya kita hitung ya untuk ekspresi N ya. Untuk N ini ya sama dengan K plus 1. Nah, tadi kan N-nya kan K plus 1 ya. Nah, jadi 1/2 dalam kurung K plus 1 ya dalam kurung 3 dalam kurung K plus 1 dalam kurung min 1. Nah, sama dengan 1/2 ya dalam kurung K plus 1 dalam kurung 3K plus 3 ya dalam kurung 3K plus 3. Nah, min 1 ya. Lalu di sini sama dengan 1/2 dalam kurung K plus 1 ya dalam kurung 3K plus 2. Nah, ini kan 3K plus 3. Nah, dikurang 1 kan jadi 3K plus 2. Itu ya teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman ya. Di sini selanjutnya ya untuk tahap selanjutnya kita ya. Nah, kalikan ya. Untuk selanjutnya kita kalikan. Nah, di sini ya 1/2 dalam kurung K plus 1 ya dalam kurung 3K plus 2 ya sama dengan 1/2 dalam kurung 3K kuadrat plus 2K plus 3K plus 2 ya sama dengan 1/2 dalam kurung 3K per 2 plus 5K plus 2 ya. Nah, ternyata hasil ini sama dengan ekspresi yang kita dapatkan dari hipotesis induksi. Nah, di sini 1/2 ya dalam kurung 3K per 2 plus 5K plus 2. Jadi ini ya hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi pernyataan tersebut benar. Nah, untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk hipotesis yang tadi ya benar ya. Jadi untuk N itu sama dengan K plus 1. Nah, jadi di sini hasil ini ya sama dengan ekspresi yang didapatkan dari hipotesis induksi yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari materi ataupun dari soal latihan ini ya dapat dimengerti ya, mudah-mudahan ya dapat diterima, dapat dimengerti oleh teman-teman semua ya. Di sini saya berbagi sharing ya terkait induksi matematika ya dalam materi ataupun soal latihannya. Demikian ya teman-teman. Nah, nanti kita bahas untuk selanjutnya ya. Oke.
Oke, teman-teman, ya selanjutnya di sini sekian dan terima kasih ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya terkait materi dalam induksi matematika ya, khususnya dalam mata kuliah atau dalam pelajaran logika informatika ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya ya dalam penjelasan materi ini, baik dalam soal tugasnya ataupun jawabannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena harapan saya ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua ya, khususnya untuk saya pribadi ya, umumnya untuk kita semua. Semoga video ini dapat mengedukasi ya teman-teman semua dalam belajar gitu ya. Apapun itu mata kuliahnya, apapun itu pelajarannya ya. Oke, baik teman-teman ya. Di sini saya bukan bermaksud ataupun tidak ada maksud untuk menggurui ya. Kita sama-sama belajar ya, sharing terkait materi induksi matematika ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Saya apresiasi. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi salam sejahtera ya, jaga kesehatan untuk kita semua. Sukses selalu untuk teman-teman semua ya dimanapun berada. Saya akhiri video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya di video-video selanjutnya, baik itu video edukasi yang lain ataupun video tugas ini ya selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.